Nyonya tua Dirgantara telah menghabiskan seluruh hidupnya disanjung dan dimanjakan. Ini adalah pertama kalinya dia menunggu orang lain dan bukan hanya itu, dia telah menunggunya sepanjang hari. Dia siap untuk meledakkan amarahnya. Elena juga memelihara bola api di dalam dirinya. Dia sangat bersemangat untuk bertarung dengan Kinan, tetapi wanita murahan itu memiliki keberanian untuk melawannya. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kemarahan di wajahnya. "Tante, aku yakin dia terlalu takut untuk datang," usul Elena. Nyonya tua Dirgantara mengejek, "Jika itu masalahnya, setidaknya gadis itu masih tahu tempatnya. Ini bukan lokasi yang bisa dia masuki begitu saja." "Yah, di sisi baiknya, setidaknya tante tidak akan marah padanya jika dia tidak muncul," kata Elena dengan bijaksana. "Tante, ayo kembali ke dalam untuk menyiapkan makan malam. Aku yakin Vano hampir pulang." "Kamu benar, tapi aku masih tidak mood untuk makan malam." Karena Nyonya tua Dirgantara masih marah. Secara naluri, Elena mengambil kesempatan untuk menyenangkan dan mengambil hati Nyonya tua Dirgantara. Vano memang kembali ke rumah segera setelah itu. Bahkan sebelum mobilnya memasuki villa, Gavin, yang sedang bertugas pengawasan, melihatnya. "Kak, mobil Vano ada di sini," Gavin bergegas memberitahu Kinan. Kinan berjalan keluar dari kamarnya dengan pakaian lengkap. Gavin tercengang. "Kak, kamu terlihat seperti seorang sultan." Kinan telah menghadiri salon pagi itu dan potongan rambut baru itu melembutkan wajahnya dan memberinya tampilan yang elegan. Dia mengenakan gaun putih sederhana yang mencapai lutut dan riasan tipis. Ada rasa kemurnian pada kecantikannya seperti salju. Gavin berkata dengan kagum, "Kak, kamu harus lebih sering berpakaian seperti ini. Aku yakin kamu akan menarik banyak laki-laki." "Baiklah kalau begitu, aku pergi," Kinan menyendiri meskipun Gavin terus menumpuk pujian. Kinan baru mengambil beberapa langkah ketika Gavin tiba-tiba bertanya, "Kak, kenapa kamu harus menunggu sampai Vano kembali baru kamu pergi?" Kinan menjawab tanpa menoleh, "Karena dia adalah bagian dari rencanaku." "Oh oke," Gavin tersenyum licik. Meskipun Gavin tidak tahu apa rencana Kinan, dia senang atas namanya. Karena apapun rencananya, Kinan pasti akan melakukannya. Mobil putih yang baru dibeli Kinan melambat dan berhenti di depan rumah keluarga Dirgantara. Penjaga keamanan melihat mobilnya dan dalam hati terkejut. Dia tidak tahu siapa yang akan mengendarai mobil yang begitu bagus dan indah. Dia tentu tidak mengharapkan pengemudi menjadi ibu tuan muda. Kinan dengan sepatu hak putihnya, bergerak dengan mudah untuk membunyikan bel pintu. "Nyonya, Nona Kinan ada di sini." Seorang pelayan datang untuk melapor. Nyonya tua Dirgantara dan Elena sedang membantu para pelayan menyiapkan meja ketika mereka mendengar berita itu. Nyonya tua Dirgantara untuk sementara linglung. "Apa, Kinan ada di sini?" "Ya Nyonya, dia ada di pintu. Dan di sini aku pikir dia tidak akan datang hari ini. Biarkan dia masuk, aku ingin bertanya apakah dia tahu arti ketepatan waktu." Kemarahan Nyonya tua Dirgantara segera meningkat. Pikiran Elena menjerit ketakutan. Mengapa Kinan datang di jam segini? Dia datang ketika Vano hampir pulang. Semakin Elena memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia hendak menghentikan pelayan, tetapi pelayan itu sudah pergi. "Tante, mengapa Kinan datang di malam hari dan tidak di pagi atau sore hari?" Elena mencoba mengingatkan Nyonya tua Dirgantara, tetapi yang terakhir terlalu kesal untuk menerima petunjuk itu. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? "Tidak masalah, kita akan menanyakannya sendiri." Nyonya tua Dirgantara berjalan dengan angkuh ke ruang tamu dan Kinan kebetulan masuk. Elena, yang mengikuti di belakang Nyonya tua Dirgantara, merasa hatinya jatuh ketika dia melihat Kinan. Kinan berpakaian santai tetapi terlihat elegan dan cantik. Sebagai perbandingan,
gaun bermotifnya terlihat terlalu mencolok dan tidak pada tempatnya. Untuk mengalahkan Kinan, dia sengaja mengenakan gaun malam terbaru Chanel. Gaun itu mahal, sekitar 100 juta. Namun, Elena memiliki kerangka tubuh yang kurang sempurna. Gaun itu mengenakannya dan bukan sebaliknya. Gaun Kinan berharga sekitar 20 juta, tidak terlalu mahal tetapi memiliki potongan dan bahan yang cocok untuk tubuh Kinan. Sepertinya gaun itu dibuat khusus untuk Kinan. Itu cocok dengan fisik dan karakternya. Alih-alih menonjolkan harga gaun itu, pakaian Kinan menarik perhatian orang ke cara menawan yang dia bawakan. Elena mengenakan gaun 5 kali lebih mahal daripada Kinan, tetapi gaun itu memiliki lebih banyak perhatian daripada dia. Ketika orang-orang memandangnya, perhatian mereka akan tertuju pada gaun itu dan bukan orang yang sebenarnya di dalamnya. Secara keseluruhan, Kinan menang. Kinan, yang semuanya berdandan, bahkan terlihat sedikit lebih bersemangat daripada dia. Melihat seorang wanita hina dengan latar belakang keluarga yang lebih rendah daripada dia terlihat lebih baik daripada dia, gelombang api dan kecemburuan melonjak melalui Elena. Bukan hanya dia, saat Nyonya Tua Dirgantara menatap Kinan, dia hampir kehilangan kendali atas amarahnya. Dia tidak peduli dengan sopan santun dan mencaci Kinan dengan keras. Apa yang kamu lakukan muncul pada saat seperti ini? Menurutmu tempat seperti apa rumah keluarga Dirgantara? Apakah kamu pikir kamu bisa masuk kapan saja kamu suka? Kinan, kali ini kamu memang salah, Elena mendukung. Aku tahu aku seharusnya tidak mengharapkan seorang wanita dari keluarga yang hancur untuk menunjukkan rasa hormat yang mendasar. Nyonya Tua Dirgantara berkata dengan tajam. Mereka berdua melampiaskan keluhan mereka pada Kinan, tapi dia sedingin mentimun. Kinan menjawab dengan tenang, saya minta maaf, tetapi apakah Nyonya Dirgantara keberatan menunjukkan dengan tepat apa yang saya lakukan salah? Kamu masih tidak tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Apakah kamu pikir kamu bisa berjalan di rumah keluarga Dirgantara kapanpun kamu mau? Nyonya Tua Dirgantara sudah sangat marah karena dia dibuat menunggu sepanjang hari hingga Kinan muncul, dan sekarang wanita itu masih tidak tahu mengapa dia memarahinya. Nyonya Tua Dirgantara siap untuk meledakkan sekringnya. Dia curiga Kinan sengaja menunggu sampai waktu makan malam untuk muncul. Kinan berkedip sedikit. Saya tahu rumah keluarga Dirgantara bukan tempat yang bisa saya masuki sesuka saya. Jadi saya memberitahu keamanan tentang kedatangan saya kemarin. Apa dengan begitu berarti kamu dapat membuat kita menunggumu sepanjang hari? Apa Nyonya Dirgantara telah menungguku sepanjang hari? Kinan berkata dengan terkejut. Nyonya Tua Dirgantara terbatuk karena malu. Bagaimana dia bisa keceplosan bahwa dia telah menunggu Kinan seperti orang idiot sepanjang pagi dan sore? Kinan sama sekali tidak meminta maaf. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Nyonya Dirgantara telah menunggu saya, karena saya pikir semua orang akan tahu saya akan tiba di malam hari, karena saya takut orang-orang mungkin sibuk di siang hari. Farel juga sekolah di siang hari kan? Jadi itu sebabnya saya datang di malam hari. Kinan sangat masuk akal dalam argumennya, tetapi Nyonya Tua Dirgantara tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia memarahi dengan keras, kalau begitu salahmu karena tidak menentukan waktunya. Kinan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, meskipun dia terus-menerus dicemooh. Kinan bahkan mengangguk untuk mengakui kesalahannya. Nyonya Dirgantara benar, saya memang salah dalam masalah ini. Saya seharusnya menyatakan waktu kedatangan saya dengan lebih jelas. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maukah Nyonya Dirgantara mengizinkan saya melihat anak saya sekarang? Lagi pula, itu sebabnya saya di sini hari ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.